Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster yang terkasih. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Kita mau naikkan doa-doa kita dengan penuh iman lewat pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami keluarga pemurnian hati, anak-anak-Mu, Engkau kumpulkan kembali untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Engkau tahu Tuhan, betapa lemah dan ringkihnya kami. Di dalam perjuangan kami, betapa sering kami jatuh dan jatuh lagi. Tetapi Engkau tidak pernah menolak kami. Satu yang kami minta Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau. Termasuk acara malam hari ini Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu. Engkau yang hadir secara penuh dengan Roh-Mu. Engkau yang bekerja Tuhan, menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Kita nyatakan sekali lagi kerinduan kita di dalam lagu ini. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di dalam setiap apa yang kami lakukan. Ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami percaya sesuatu pasti terjadi. Kemuliaan-Mu pasti dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu mengasihi kami. Kami begitu berharga di hati-Mu Tuhan. Kami berharga bagi-Mu. Mari kita nyatakan dengan penuh iman bahwa hidup-Mu berharga bagi Allah. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Ciptakan Kau turut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, akan dipadamkannya, akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita ingat kembali, mari kita merenungkan kembali betapa berharganya diri kita bagi Allah. Setiap kita domba-domba yang begitu dikasihinya. Dia bahkan rela meninggalkan 99 ekor untuk mencari satu domba yang hilang. Begitu berharga kita di hatinya. Dia selalu rindu pulang kepada hatinya. Mari kita nyatakan dengan penuh iman betapa Dia mengasihi kita. Kita nyatakan, hidupku berharga bagi Allah. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan Kau turut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan
akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya, akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya, akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Benar Tuhan, hidup kami seperti buluh yang sudah terkulai, sumbu yang sudah pudar, tapi Engkau tidak memadamkannya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau merawat kami, Tuhan. Membalut luka-luka kami, mengangkat kami kembali, dan menjadikan kami, supaya hidup kami menjadi terang bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, betapa kami berharga di hati-Mu. Betapa Engkau menjadikan kami mulia di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami selalu ada di dalam pikiran-Mu, di dalam rencana-Mu, di dalam tangan-Mu. Nyanyikan dengan penuh iman. Kita ada di tangan Tuhan, ada di dalam hati Tuhan, di pikirannya, di rencananya. Tak pernah sedetik pun kita ditinggalkan. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah.
tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Betapa berharganya kami Tuhan, bahkan kami selalu ada di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu begitu besar untuk kami. Kami sungguh tidak layak Tuhan di hadapan-Mu, tapi Engkau selalu melayakkan kami. Dengan darah suci-Mu, Engkau melayakkan kami untuk kami boleh datang dengan penuh keberanian dan iman. Mari saat ini kita masuk lebih dalam lagi, kita mau menghampiri tahtanya yang Maha Kudus. Kita undang Roh Kudus berhembus di tempat kita masing-masing, di hati kita, di hidup kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami
dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ya Rabbana Mayere. Ya Rabbana Mayere. Ya Rabbana Mayere. Oh, ya Rabbana Mayarabakiana 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 Mayarab. Oh, ya Rabbana Mayarabakiana 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 Mayarab. Oh, ya Rabbana Mayarabakiana 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 Mayarab. Oh, ya Rabbana Mayarabakiana 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 Mayarab. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan. Oh, ya Rabbana Mayere. Oh, ya Rabbana Mayere. Oh, ya Rabbana Mayarabakiana Mayere. Oh, ya Rabbana Mayarabakiana 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika Roh-Mu hadir Tuhan. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengangkat setiap beban-beban mereka. Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih karena Engkau Allah yang hidup bagi kami. Ketika kami mengangkat tangan Tuhan, Engkau Allah yang turun tangan, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengalami sendiri kehadiran-Mu. Engkau sendiri yang datang menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi di dalam firman-Mu Tuhan. Bahwa kami makin dekat untuk mengenal-Mu. Kita siapkan lagu untuk firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, firman-Mu kita bagi setiap kaki kami, terang bagi perjalanan hidup kami. Ketika kami berjalan bersama firman-Mu Tuhan, kegelapan tidak akan menguasai kami lagi, karena kami berjalan di dalam terang-Mu. Saat ini Tuhan, pakailah kami, hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya tanpa Engkau ini. Bersabdalah Tuhan, Engkau sendiri yang menguasai keberadaan diri kami ini. Engkau urapi kami untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Singkapkan segala yang tersembunyi Tuhan, untuk kami boleh berjalan di dalam terang-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, Suster. Malam hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan kembali masih dari Injil Yohanes. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19.
Jadi kalau tidak salah 3 minggu berturut-turut ini kita merenungkan dari Injil Yohanes. Setelah ini selesai. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Suara saya jelas ya? Kita akan membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menguasai seluruh keberadaan kami. Segala roh-roh lain yang tidak berasal daripada-Mu, yang menjadi penghalang bagi firman-Mu. Pada malam hari ini kami perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Enyahlah di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, dimanapun juga kami berada, di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga, ya Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu Suster. Gembalakanlah domba-dombaku.
Kisah yang kita baca pada malam hari ini adalah lanjutan dari kisah minggu lalu. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ketika murid-murid tidak mengenali dia, tapi mengira Yesus adalah seorang sosok yang asing. Kisah yang kita bahas pada malam hari ini adalah kelanjutannya. Jadi, sesudah sarapan, Yesus berkata secara khusus kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tanya Yesus kepada Simon Petrus. Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 15 ini, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus, melebihi mereka semua itu, melebihi murid-murid yang lain. Sekilas kedengarannya, Petrus sudah menjawab pertanyaan Yesus. Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Bapak, Ibu, Suster, malam hari ini, fokus kita harus selalu melihat kepada teks yang kita baca. Karena setiap ayat, setiap kalimat memiliki arti yang sangat dalam. Sekilas kedengarannya, Petrus sudah menjawab pertanyaan Yesus. Tapi kalau kita baca secara teliti, ternyata Petrus belum menjawab pertanyaan Yesus secara lengkap. Di mana yang tidak lengkap? Pertanyaan Yesus melebihi mereka ini. Apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Tidak dijawab oleh Petrus. Petrus hanya menjawab, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jawaban yang pertama ini, di sini kita menemukan seorang Petrus yang awalnya menyangkal Yesus dan kemudian ingin kembali pada kehidupan lamanya sebagai seorang nelayan. Di sini kita menemukan seorang Petrus yang sudah mulai, tanda kutip, sudah mulai mengalami perlahan-lahan kebangkitan Tuhan. Seorang Petrus yang sudah perlahan-lahan menemukan kembali jati dirinya yang sesungguhnya. Petrus yang pada malam perjamuan pernah mengatakan kepada Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Petrus pernah mengatakan itu. Juga Petrus yang pernah mengatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku akan menyangkal Engkau." Namun akhirnya dia menyangkal Yesus. Sesudah sarapan di pantai hari itu, Petrus telah menyadari betapa lemahnya dia. Petrus
tidak berani lagi menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau melebihi mereka ini." Petrus tidak berani menjawab seperti itu lagi. Artinya apa? Petrus tidak berani lagi berkowal-kowal, sama seperti ketika dia mengatakan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama Engkau, aku akan menyangkal Engkau." Di sini kita melihat Petrus sudah mulai mengalami sebuah perubahan. Dia tidak berani lagi menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau melebihi mereka ini." Dia tidak berani lagi menjawab seperti itu. Dia hanya berani mengatakan, "Engkau tahu." Artinya Yesus Sang Guru yang telah bangkit tahu isi hatinya. Engkau tahu. Yesus tahu kelemahannya. Tahu bahwa dia mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Namun Petrus memiliki keterbatasan. Dia memiliki kekurangan. Sekarang kita melangkah kepada pertanyaan kedua. Di pertanyaan pertama dan jawaban pertama, kita sudah melihat bahwa Petrus tidak lagi berani berkoal-koal menjawab melebihi mereka ini. Tapi dia hanya berani mengatakan, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Sekarang kita mau lihat ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua ini, Yesus sudah mengubah pertanyaannya dari pertanyaan yang pertama. Apa yang Yesus ubah? Yesus menghilangkan kalimat "lebih daripada mereka ini." Perhatikan baik-baik. Pertanyaan pertama, Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan kedua, Yesus sudah menghilangkan kalimat "lebih daripada mereka ini." Tetapi hanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jadi, kalau kita perhatikan dengan teliti, boleh dikatakan Yesus sedikit menurunkan standarnya pada Petrus. Karena Yesus sungguh tahu isi hati Petrus. Juga segala keterbatasannya. Yesus tahu Petrus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengasihinya. Tapi Petrus memiliki keterbatasan dan kekurangan. Mengasihi dengan sungguh-sungguh membutuhkan sebuah perjuangan. Jadi pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi aku melebihi semuanya itu? Pertanyaan kedua, sudah Yesus hilangkan. Sekarang kita lihat pertanyaan ketiga, ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya. Pertanyaan ketiga dari Yesus yang sama dengan pertanyaan kedua. Yang ditanyakan Yesus
kepada Petrus membuat sedih hati Petrus. Apakah Yesus meragukan kasih Petrus kepadanya? Pada jawaban ketiga ini, Petrus merubah jawabannya seperti pada jawaban pertama dan kedua. Ini kalau kita simak perlahan-lahan, kita akan menemukan sangat-sangat indah. Jawaban pertama dari Petrus adalah, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Jawaban kedua juga sama, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sekarang, jawaban yang ketiga, Petrus merubah jawabannya. Petrus menambahkan kalimat, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Petrus menambahkan kalimat itu, Engkau tahu segala sesuatu. Petrus juga menghilangkan kalimat ini. Benar Tuhan. Jadi, di jawaban ketiga Petrus ini, Petrus sudah menghilangkan jawaban benar Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan. Jawaban yang ketiga ini kelihatannya jawaban yang sungguh-sungguh muncul dari lubuk hati Petrus yang paling dalam. Petrus menghilangkan dua kata ini, benar Tuhan. Benar Tuhan. Jawaban yang ketiga ini, yang saya katakan muncul dari lubuk hati Petrus yang paling dalam adalah seperti ini. Jawaban ketiga muncul dari hati yang remuk redam. Maka sedih hati Petrus. Jadi sebelum dia menjawab jawaban ketiga ini, hatinya sangat sedih. Jawaban ini keluar dari hati Petrus yang penuh dengan penyesalan. Keluar dari kesadaran akan keberdayaan dan keterbatasan seorang manusia. Apakah dia sungguh-sungguh sanggup mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan? Bapak, Ibu, Saudara, orang Yahudi mengenal istilah pernyataan 3 kali. Di tradisi Yahudi mengenal istilah pernyataan 3 kali. Sesuatu yang diucapkan 3 kali mau menyatakan bahwa hal tersebut sangat-sangat penting. Sungguh amat sangat penting. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani pada Bapa, sebanyak 3 kali dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus berdoa 3 kali. 3 kali pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah dia sungguh mengasihinya, merupakan wujud pengampunan Yesus kepada Petrus yang juga pernah 3 kali menyangkal dia. 3 kali pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah wujud pengampunan Yesus kepada Petrus yang pernah 3 kali menyangkal dia. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, artinya Petrus sungguh-sungguh dengan segenap hati telah menyangkal Yesus pada saat Yesus ditangkap. 3 kali Yesus bertanya apakah Petrus mengasihinya. Artinya Yesus sungguh-sungguh dengan segenap hati telah mengampuni Petrus. Saya ulang sekali lagi.
3 kali Petrus menyangkal Yesus, artinya Petrus pernah sungguh-sungguh menyangkal sang guru dengan segenap hati. Karena dia menyangkalnya bukan 1 kali, tapi dia menyangkalnya 3 kali. Dan orang Yahudi mengenal istilah pernyataan 3 kali. Sesuatu yang diucapkan 3 kali, itu sesuatu yang benar-benar diucapkan, bukan main-main. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, artinya Petrus sungguh-sungguh telah dengan segenap hati menyangkal Yesus. 3 kali Yesus bertanya apakah Petrus mengasihi dia, artinya Yesus sungguh-sungguh dengan segenap hati telah mengampuni Petrus yang pernah menyangkal dia. Jadi Yesus tidak memiliki apapun juga, tanda kutip, dendam di dalam hatinya kepada Petrus. Yesus telah sungguh-sungguh mengampuni Petrus. 3 pertanyaan tersebut mengingatkan kepada Petrus 3 kali penyangkalannya. Makanya sedih hati Petrus. Namun juga sekaligus 3 pertanyaan itu merupakan ajakan Yesus kepada Petrus untuk menyambut tawaran pengampunan daripadanya. Ketika pada saat jawaban Petrus yang pertama, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Jawaban kedua, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Pertanyaan yang ketiga, Petrus sungguh-sungguh masuk dalam hatinya. Dan dia sudah menghilangkan dua kata itu. Benar Tuhan. Kenapa? Karena kata benar Tuhan tetap mengandung unsur kesombongan. Bapak Ibu, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Benar Tuhan itu mengandung ada unsur kesombongan. Ketika Yesus bertanya sampai ketiga kalinya, dan Petrus sungguh-sungguh introspeksi ke dalam hatinya, kata, benar Tuhan, tidak berani lagi dia ucapkan. Dia hanya berani mengatakan, Engkau tahu, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sebelum pernyataan itu muncul, maka sedih hati Petrus. Artinya apa? Dia menyesali. 2 jawaban di atas yang kelihatannya sudah sangat indah, ternyata masih mengandung sebuah kesombongan. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Atau ketika seorang perempuan bertanya kepada seorang pria, apakah engkau mencintai aku? Benar, aku mencintai engkau. Tetap ada unsur kesombongan di situ. Bapak, Ibu, Suster, Yesus bertanya 3 kali, Petrus menjawab 3 kali. Yesus memberikan tugas yang sama 3 kali, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Seandainya pada hari ini Tuhan bertanya kepada kita masing-masing, saya, Bapak, Ibu, Suster, seandainya pada hari ini Tuhan bertanya kepada kita masing-masing, apakah engkau mengasihi aku lebih dari apapun yang ada di dunia ini? Kira-kira apa jawaban kita? Setiap orang tentu memiliki jawaban masing-masing. Bahkan sebelum kita menjawab, Tuhan juga sudah tahu isi hati kita.
Jadi sebelum kita mengucapkannya, ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari apapun yang ada di dunia ini? Sebelum kita menjawab, Tuhan juga sudah tahu. Karena dia tahu isi hati kita. Karena dia maha tahu. Lalu, kenapa Tuhan tetap bertanya padahal dia sudah tahu? Karena dia memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan jawaban yang sungguh-sungguh muncul dari hati kita. Jadi ketika Tuhan pada hari ini bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apapun yang ada di dunia ini? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan tanggapan atau jawaban yang sungguh-sungguh muncul dari hati kita. Muncul dari hati yang seperti apa? Muncul dari hati yang remuk redam seperti Petrus. Muncul dari hati yang penuh dengan penyesalan, bukan hanya keluar dari mulut kita. Muncul dari hati yang sadar sesadar-sadarnya bahwa kita seorang yang tidak layak dan penuh dengan keterbatasan. Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena hanya demikianlah kita dapat menemukan kebahagiaan sejati. Tanda kita sungguh-sungguh mengasihi Dia adalah kita bersedia menerima tugas dan panggilan hidup kita di dunia ini dengan penuh sukacita. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu tugas yang Yesus berikan kepada Petrus. Lalu pertanyaannya, tugas apakah yang Yesus berikan kepada kita masing-masing? Untuk mengetahui tugas dan perutusan apa yang Yesus berikan kepada kita masing-masing, kita harus masuk dalam keintiman. Ke dalam keintiman dalam hatinya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku melebihi apapun yang ada di dunia ini? Tuhan menanti jawaban kita. Jawaban yang muncul dari hati kita yang paling dalam. Bukan dari mulut kita. Ketika kita sudah bisa memberikan jawaban yang sungguh-sungguh muncul dari hati kita, dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka Tuhan akan memberikan sebuah tugas dan perutusan kepada kita masing-masing. Ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu, Suster. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita semua yang berkata mengasihi Dia. Jadi gembala bukan hanya tugas seorang romo, pendeta, atau suster, atau pimpinan gereja, atau kepala keluarga saja. Kita bisa dipakai menjadi gembala ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia.
Untuk mampu menjadi gembala seperti yang Dia inginkan, kita harus mengalami dulu Dia sendiri yang sudah menjadi gembala agung kita. Tanpa pernah mengalami Dia sebagai gembala kita yang baik, seperti yang diungkapkan Daud di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dengan mengalami Dia sendiri yang telah memberikan hidupnya untuk kita di saat kita masih menjadi domba-domba yang sesat dan hilang. Kita mengalami bagaimana Dia merawat dan membalut luka-luka kita sampai kita berangsur-angsur pulih dan sembuh. Dan mulai menyadari betapa kita satu domba yang hilang, berharga baginya. Kita mengalami kasih-Nya yang tidak bersyarat, menerima kita apa adanya. Dari situ, kita mulai timbul kerinduan untuk mengasihinya juga. Tuhan bilang, jika engkau sungguh-sungguh mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Karena satu domba yang hilang sangat berharga bagi Tuhan. Apa itu menggembalakan? Menggembalakan adalah delegasi kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan domba-dombamu. Semua domba yang dipercayakan kepada kita adalah milik Tuhan. Termasuk anak-anak kita, pasangan kita, siapapun yang Tuhan percayakan. Kita hanya diberi kepercayaan untuk melakukan bagian kita. Dasar dari tugas penggembalaan ini adalah karena mengasihi Dia yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Kita dimampukan untuk mengasihinya dan memberikan hidup kita kepadanya dengan menggembalakan domba-dombanya. Kita semua adalah domba gembalaannya. Gambaran seekor domba adalah binatang yang bodoh. Domba seringkali berkeliaran seenaknya, kadang tersesat, bulunya tersangkut di semak, atau bahkan jatuh berulang-ulang di lubang yang sama dan menjadi incaran binatang buas di perjalanan. Kita sebagai domba pun sering mengalami hal ini. Kita sering maunya jalan sendiri. Kadang jatuh di lubang yang sama. Sudah diselamatkan, jatuh lagi di lubang yang sama. Itulah domba. Bersyukurnya bahwa kita punya Yesus Sang Gembala Agung yang begitu sabar dengan kita. Bahkan Dia rela meninggalkan kawanannya untuk mencari yang tersesat. Dia yang mengangkat kembali saat kita jatuh, merawat dan membalut kita, domba-domba yang terluka. Kita semua yang telah dipanggil adalah domba yang pernah tersesat, pernah terluka. Tapi setelah kita sembuh, mengalami, kita dicintai olehnya. Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihiku? Apakah artinya mengasihi Dia? Saya pernah ditanya Tuhan, saya pernah sharingkan juga di saat retret. Ketika Tuhan bertanya, anakku, apakah engkau mengasihiku? Waktu itu saya sempat curiga, kok Tuhan kayak nanya terus, mas saya nggak lontarkan. Saya langsung jawab, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku begitu mengasihimu, begitu banyak masalah di dalam kehidupanku, tapi aku masih jadi orang Katolik karena aku mengasihimu. Begitu bangganya saya menjawab, begitu sombongnya. Saat itu Tuhan bertanya, menurutmu artinya mengasihi? Apa artinya kasih yang paling tinggi itu?
Saya nggak bisa jawab. Saya cuma ingat Tuhan mengasihi saya yang paling tinggi. Tuhan wafat di kayu salib untuk saya. Kasih saya yang paling tinggi buat Tuhan, saya nggak tahu apa. Saya tanya balik, itu Tuhan. Tuhan bilang, kasih yang paling tinggi ketika engkau memberikan aku kebebasan, berbuat sekehendakku atas hidupmu. Itulah bukti kasih paling tinggi, ketaatan yang paling indah yang diharapkan dari setiap anak-anakku. Saya tahu saat itu Tuhan menyindir saya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Tuhan memanggil saya untuk di jalan ini, untuk memberikan hati dan hidup saya lari. Saya pilih jalan lain. Nah, ketika kita memberikan dia kebebasan di dalam hidup kita untuk bekerja, disitulah kita baru mampu melakukan pekerjaannya. Karena sesungguhnya ketika kita memberikan diri, dia sendiri yang bekerja di dalam diri kita. Ketika kita berkata kita ingin sungguh-sungguh mengasihinya, kita tidak bisa lepas dari tugas ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan memberikan kita sebuah kepercayaan, sebuah delegasian kasih. Ketika kita mau memberikan hati dan hidup kita dengan kebebasan penuh untuk dia bekerja, sehingga kita mampu menghadirkan dia sebagai gembala agung di dalam hidup kita untuk domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun status dan profesi kita di dunia ini, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata pada setiap kita, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba itu adalah kawanan kecil di dalam keluarga kita. Suami, anak-anak, orang tua, saudara, bahkan Tuhan percayakan kelak kawanan besar, umat gereja. Jika kita setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Bagaimana menjadi gembala yang baik? Dia sendiri sudah memberi teladan sempurna sebagai seorang gembala. Di Yohanes 10 ayat 14 sampai 15 dikatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Siapa domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Yang paling nyata, yang paling jelas adalah mereka yang paling dekat dengan kita setiap hari. Pasangan kita, anak, saudara, orang tua, mertua, menantu, cucu. Mereka yang paling dekat dengan kita. Itulah domba-domba yang paling nyata. Bagaimana menggembalakan mereka? Apakah dengan berkhotbah seperti pastor di gereja? Menggembalakan mereka. Tuhan ingin kita memiliki hati yang seperti hati Tuhan mengasihi mereka. Memberikan nyawa bagi domba-domba itu. Mengasihi mereka dengan hidup kita yang mau memberikan nyawa untuk mereka. Artinya memberikan nyawa. Apakah kita harus mati di kayu salib juga? Memberikan nyawa, artinya kita mau mati secara daging untuk mereka. Dengan mati secara daging, ego kita sendiri, meruntuhkan ego kita sendiri, kita baru mampu mengasihi mereka. Selama kita masih hidup untuk diri kita sendiri, fokus kita masih aku,
perasaan aku, harga diriku, kepentinganku, zona nyamanku, kita belum mampu menggembalakan domba-dombanya. Kita belum mampu memberikan nyawa untuk domba-domba itu. Kita harus berani memberikan nyawa bagi domba-domba itu dengan mati secara daging. Kita baru mampu mengasihi mereka. Dikatakan, aku mengenal domba-dombaku. Kita harus mengenal domba-domba kita. Di dalam keluarga kita, ada domba yang sudah benar jalannya. Tinggal diarahkan, tinggal dituntun. Itu adalah domba-domba yang dimana kita mengajak mereka ke jalan Tuhan. Mereka mau dituntun. Domba-domba seperti ini masih bisa dengan nasihat, ajakan, tuntunan untuk mereka ikut mengenal Sang Gembala sejati, yaitu Yesus. Mereka mau ketika kita ajak doa, ketika kita ajak misa, baca firman. Tapi ada domba yang sudah di tangan binatang buas. Gembala harus mengenal setiap domba-domba ini. Bagaimana cara menggembalakan mereka? Ada domba yang sudah di tangan binatang buas, gembala harus punya senjata untuk merebut mereka pulang. Ada peperangan, ada perlawanan dengan musuh untuk merebut mereka balik. Domba yang diserang binatang buas, ada peperangan yang terjadi antara gembala dan binatang buas itu untuk merebut, untuk melindungi, merebut kembali domba-domba ini. Ini sama kondisinya ketika kita berperang, merebut jiwa-jiwa domba-domba yang kita doakan. Tanpa kekuatan, tanpa senjata, seorang gembala tidak bisa melindungi domba-dombanya dan merebut mereka kembali. Gembala harus punya senjata. Ada saatnya kamu harus berperang untuk merebut mereka pulang. Di saat domba-domba masih di dalam kekuasaan binatang buas, di sini langkah seorang gembala belum saatnya menuntun, membaringkan domba ke padang rumput, tetapi merebut mereka kembali dengan berperang, supaya domba-domba ini tidak masuk ke dalam mulut binatang buas. 1 Samuel 17 ayat 34 dikatakan, tetapi Daud berkata, kita lihat Daud yang pernah menjadi gembala, tapi Daud berkata, Tuanku, hamba biasanya menggembalakan domba bapa hamba. Apabila ada singa atau beruang datang menerkam domba, hamba mengejar dan menyerang binatang buas itu. Lalu domba itu hamba selamatkan. Jika singa atau beruang itu melawan, hamba memegang lehernya, lalu memukulnya sampai mati. Itu adalah gambaran seorang gembala. Ketika domba-domba diserang binatang buas, dia memberikan nyawanya untuk peperangan ini. Apa yang dimaksud peperangan di sini? Yaitu doa dan puasa. Dalam peperangan ini bukan lagi nasihat, bukan lagi tuntunan yang nyata, karena tidak akan mempan. Ada domba-domba yang harus kita rebut kembali dengan peperangan. Contoh, saat seorang suami sedang selingkuh di luar, dia sedang enjoy-enjoynya dengan dunia barunya. Atau saat anak jatuh ke dalam pergaulan dengan teman-teman yang buruk, dia lebih percaya dengan temannya daripada keluarganya. Semakin Anda memberikan nasihat, akan semakin ribut, akan semakin terjadi keributan. Domba-domba seperti ini sudah tidak bisa dengan nasihat, sudah tidak bisa dengan cara tuntunan-tuntunan.
teguran, apalagi konten. Apa yang akan kita lontarkan malah akan jadi bumerang. Ibaratnya domba ini sudah di tangan musuh. Kita harus hanya bisa merebut mereka kembali dengan mengalahkan musuh dulu. Ada peperangan yang tidak kelihatan di sana, yaitu di alam roh. Saatnya Anda menyelamatkan domba yang sedang di dalam tawanan ini dengan 5 senjata doa dan puasa. Ini adalah peperangan yang tidak kelihatan. Merebut kembali domba yang sebentar lagi akan ditelan menjadi mangsa. Jadi menjadi gembala, kita harus mengenal domba-domba kita. Domba yang masih bisa dituntun atau domba yang sudah di tangan musuh. Karena beda perlakuannya, treatmentnya beda. Untuk domba-domba yang masih bisa dituntun, kita lebih gampang membawa mereka untuk dekat dengan Tuhan. Mengenal firman Tuhan. Kita bisa adakan komsel di dalam keluarga kita. Contoh yang kami adakan, yang saat ini untuk anak-anak, kita adakan komsel keluarga 30 menit sampai dengan 1 jam. Kita angkat puji-pujian, kita mulai membawa mereka, domba-domba itu untuk mengenal Tuhan. Kita naikkan puji-pujian, 1-2 buah lagu, dan kita ajak mereka untuk mengenal firman Tuhan. Untuk anak-anak kita bisa mulai dengan Amsal. Karena Amsal itu berupa didikan untuk anak-anak yang gampang dimengerti. Di saat kita komsel, kita lakukan puji-pujian. Kita mengajar mereka untuk menyiapkan hati untuk masuk ke dalam firman. Itu bisa 1-2 lagu. Kita masuk ke firman, misalnya hari ini kita buka Amsal 1, bab 1. Misalnya di dalam keluarga kita ada 4 orang. Kita baca bergantian. Mulai dari kita baca ayat 1-3, yang kedua baca 4-6, seterusnya seperti itu. Ketika selesai, kita suruh baca sendiri-sendiri. Baca sendiri-sendiri dengan hening. Membaca ulang lagi sendiri secara hening. Nah, di situ kita suruh mencari ayat yang menyentuh. Ayat yang menyentuh itu dicatat. Pelan-pelan seperti itu. Itu domba-domba yang masih bisa kita tuntun. Itu salah satunya. Nah, firman Tuhan itu punya kuasa. Dia sanggup mengubah pikiran dan hati, bahkan hidup. Firman Tuhan itu memberikan hikmat di dalam mengambil keputusan-keputusan. Itu bisa kita lakukan terus-menerus di dalam keluarga kecil kita masing-masing. Itulah gereja kecil kita. Itulah domba-domba yang paling dekat dengan kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga kita semua menyadari bahwa kita semua yang berkata mengasihi Tuhan, kita semua diberi tugas oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Semoga kita semua bisa melakukannya, menjadi gembala-gembala kecil di dalam keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.